محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga saya dapat membagikan kisah mengenai nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Marlina Wijayanti. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisah mengenai nubuah dan risalah Nabi Muhammad SAW. Kata nubuah berasal dari kata naba'a yang berarti kabar, warta, berita, atau cerita. Kenabian Rasulullah SAW diawali di Gua Hiro. Sesuatu yang paling disukai di usia Rasulullah SAW yang hampir 40 tahun adalah mengasingkan diri. Dengan membawa bekal roti gandum dan air, beliau pergi ke Gua Hiro di Jabal Nur. Selama bulan Ramadan, beliau berada di gua ini dan tak lupa memberi makan orang asing yang datang ke sana. Beliau menghabiskan waktunya beribadah, memikirkan keagungan alam di sekitarnya, dan kekuatan tak terhingga di balik alam. Pilihan beliau untuk mengasingkan diri ini termasuk satu sisi dari ketentuan Allah atas diri beliau sebagai langkah persiapan untuk menerima urusan besar yang sedang ditunggunya. Allah telah mengatur pengasingan ini selama 3 tahun bagi Rasulullah sebelum membebaninya dengan risalah. Rasulullah SAW pergi untuk mengasingkan diri selama jangka waktu 1 bulan. Di usia Rasulullah SAW yang genap 40 tahun, beliau tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan beliau. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang hakiki. Selama 6 bulan, Rasulullah mengalami mimpi yang menyerupai fajar subuh yang terbit. Akhirnya, pada bulan Ramadan pada tahun ketiga selama pengasingan di Gua Hiro, Allah SWT berkehendak untuk melimpahkan rahmatnya kepada penghuni bumi, menurunkan malaikat Jibril kepada beliau sambil membawa ayat-ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah SAW berada di Gua Hiro, malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Bacalah." Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril merangkul Rasulullah dan melepaskannya hingga 3 kali. Rasulullah mengulangi bacaan surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan hati yang bergetar, lalu pulang menemui Khadijah seraya bersabda, selimutilah aku, hingga badan beliau tidak lagi menggigil. Selanjutnya, Khadijah membawa beliau menemui Warakhoh, anak paman Khadijah. Warakhoh adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Khadijah berkata kepada Warakhoh, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah kisah dari anak saudaramu Rasulullah." Warakhoh bertanya kepada beliau, "Apa yang pernah kau lihat wahai anak saudaraku?" Rasulullah SAW mengabarkan apa saja yang telah dilihatnya. Akhirnya Warakhoh berkata, "Ini adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Andaikan saja aku masih hidup pada masa itu. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu." "Benarkah mereka akan mengusirku?" Rasulullah bertanya. "Benar, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, aku akan membantumu secara sungguh-sungguh."
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke gunung, tiba-tiba beliau mendengar suara yang datangnya dari langit dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah Rasul Allah dan aku Jibril." Pada masa-masa terputusnya wahyu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dalam keadaan termenung dan sedih. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Kitabut Takbir yang isinya, wahyu terputus selang beberapa waktu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirundung duka. Beberapa kali beliau pergi ke puncak gunung agar mati saja di sana, tapi setiap kali ingin terjun, bayangan Jibril kemudian muncul. Tatkala bayang-bayang kebingungan mulai surut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari secara yakin bahwa kini beliau benar-benar menjadi seorang Nabi Allah yang maha besar. Sebab keteguhan hati Rasulullah, jika wahyu itu akan datang lagi, maka malaikat Jibril benar-benar datang lagi untuk kedua kalinya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan pada masa turunnya wahyu. Beliau bersabda, "Tatkala aku sedang berjalan, tiba-tiba ku dengar sebuah suara dari langit. Aku mendongakkan pandangan ke arah langit. Ternyata di sana ada malaikat yang mendatangiku di Gua Hira. Aku mendekatinya hingga tiba-tiba aku terjerembab ke atas tanah. Kemudian aku menemui keluargaku dan kukatakan, selimutilah aku, selimutilah aku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Muddatsir ayat 1-5. Setelah itu, wahyu datang berturut-turut. Dari Ibnu Qayyim menyebutkan tingkatan-tingkatan wahyu, yaitu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, mimpi yang hakiki. Ini permulaan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apa yang disusupkan ke dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dilihatnya. Ketiga, malaikat muncul di hadapan Rasulullah dalam rupa seorang laki-laki. 4. Wahyu itu datang menyerupai bunyi gemerincing lonceng. Ini merupakan wahyu yang paling berat dan malaikat tidak terlihat oleh pandangan Nabi. 5. Nabi Muhammad SAW bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu menyampaikan wahyu seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Wahyu yang disampaikan Allah kepada beliau yaitu pada malam Mi'raj tentang kewajiban sholat dan lain-lain. 7. Allah berfirman secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantara. Cukup sekian kisah yang saya bagikan mengenai nubuah dan risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada salah kata, salah mengucapkan, salah membagikan informasi mengenai kisah ini, saya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.